Makassar sama Reybong. Terus saya tanya terus, Kak jadi nggak sih kak? Saya nggak dikabarin. Akhirnya pas jadi aku happy banget. Insya Allah, makasih Pak Arfan. Alhamdulillah bisa pulang kampung juga. Makasih Pak Arfan. Tepuk tangan dulu buat Star Vision dan Pak Arfan. Berarti kan ini masing-masing beda-beda nih. Ada yang dari Sumatera, mereka berdua dari Makassar, terus ada Mbak Nurada tahu juga sama Christopher ya kan? Iya. Berarti membangun chemistry dari masing-masing daerah ini kan pasti akan jadi susah banget. Habis ini kita bakal ngebahas nih Kaula Muda, gimana dari mereka ini para pemain yang beda-beda daerahnya ngebangun chemistry sampai bisa klop banget di film Jodoh Tiga Bujang. Kalau misalnya Kaula Muda pengen nanya-nanya juga, boleh banget langsung WhatsApp aja di hotline-nya Prambors 0851 5844 1051 atau boleh join kita lagi live TikTok di @wadiabala_makassar. Once again, don't go anywhere, make sure to stay tuned only on Prambors Break the Jam. Halo guys. Ini semuanya live. Yeah. We're now live. Jadi Makassar yang baru Ray udah pernah ke Makassar sebelumnya atau baru? Baru pertama kali waktu syuting kemarin Februari. Jordi? Sudah yang kedua kali. Tayangnya tanggal 26 Juni 2012. Kakak ditanya, Ray, udah nyobain apa aja di Makassar? Wah, Kalau mereka berdua kan udah enggak hampir semua sih, palu basah, coto, sop saudara, mie titi, songkolo, mie antok, nelayan, apong. Wah, semuanya deh cobain deh. Iya. Kalau tempat-tempat wisata atau tempat nongkrong apa gitu? Paling nongkrong doang. Kalau tempat wisata kita benar-benar full syuting soalnya. Ditanya deh, asli hidup di Tapi Makassar gimana? Jangan lihat ini dia pesek banget. Nyaman ya? Nyaman-nyaman aja sih. Iya. Karena kalau daerah kampung gue sendiri emang Sama. lumayan panas. Oke. Selama ada makanan enak kan di situ kita betah ya. Iya. Masa orang Makassar adanya bos semua. Ada meet and greet Banyak nggak di rempah, Makassar? rempah. Meet and greet kemarin ya, meet and greet. Oh, kemarin berarti habis dari Kendari. Iya, dari Kendari. Jadi 2 hari lalu kita racing di Makassar. Jangan lupa nonton Jodoh Tiga Bujang tanggal 26 Juni 2025. Oh iya. Oh iya deh, Cuma tempatnya pakai jas foto. Iya benar. Oh iya, astaga. Iya. Oh iya. Makanya pernah lihat di mana ya? Cuma mungkin gara-gara pakai jas. Taruh Kita red pakai peci jadi nggak kelihatan. Iya. Kan yang kasih tanya jawab Yang namanya maksud kita. Oh, iya. Ada kakaknya, halo. Halo. Kita lagi live di Prambors. Tapi rame ya kemarin ya. Rame banget. Padahal awalnya nggak ngira kayak kan awalnya tuh nggak sebanyak itu ya. Iya. Tapi pas Targetnya 12 juta. Amin. Rame kan banget. Sekarang lagi di Prambors. Ada yang Udah. Sudah Mi. Sudah Mi. Kapan ke Balikpapan? Tanggal berapa guys Balikpapan? Selasa kalian ya bagi. Lusa. Lusa ke Balikpapan guys. Lusa ke Balikpapan. Berarti Sulawesi. Kapan ke Makassar? Lagi Lagi di Makassar. Kota mana aja? Makassar. Kita lagi di Makassar sih. Makassar, Kendari, Palu. Palu di Susuna ya. Dari Palu besok kita ke Palu. Dari Palu kita ke Balikpapan. Pokoknya Makassar selalu menjadi kota Berarti prioritas. semua pulau. Kalau nanti hasilnya bagus kita akan ke Makassar lagi untuk Sampai dulu dong. sampai sebelum rilis kan pada bulan aku di gift sampai Iya lucu. Jawa, Kalimantan. Sudah Mi ke Makassar Jawa katanya satu Kak. aja. Kayaknya jadi transisi saja. Jadi Logat terakhir Makassar dulu, Kalimantan, Kak. Terakhir Kalimantan pas tanggal 26 kayak gimana? Setelah itu nanti Lancarnya Jordi logat Makassar Tahu, ya Iya, tangan. alhamdulillah. Ini dibantu sama Jordi katanya Jordi. Hai Cezi. Palu besok. Oh, Besok kita- Lalu besok terus Balikpapan tuh Iya. Selasa, lusa. Palu besok. Kalau Iya, beda besok. kota terakhir di Sulawesi kan? Iya. Manado tidak ya? Seras di Jodoh Tiga Bujang Kak. Halo. Oh ya? Sulawesi jadi Sulawesi. Yang di Utara scene ya? yang mana? No spoiler. No spoiler. Benarkah ke Balikpapan nih? Guys kita balik Yuk. Gas. semil. Kita mulai. Kakak ini boleh nanya nggak ya kakak? Oh udah nggak bisa. Ini tuh live-nya mau dikemanain sih kak? Ke Parvan. Di BG Jok. Soalnya bingung kan. Biar kasih aja ke dia. Film Jodoh Tiga Bujang. With film Jodoh Tiga
Nurjan. Ada sound efeknya sendiri ya kalau ada. Manual. Oke, kita lanjut lagi untuk ngebahas dari membangun chemistry dari para pemain masing-masing nih ya. Kita mungkin akan mulai dari Ray dan juga Jordi yang berperan sebagai saudara. Yes. Kalau boleh tahu gap umurnya berapa tahun? 10 ya? In real life dan In di real film? life 10 years. Di film tuh kita cuma beda 3 tahun. Beda 3. Berarti Jordi anak pertama dong? Anak pertama. Oke, anak pertama. Untuk menghadapi adik-adiknya di film, seberapa susah sih? Sebetulnya nggak begitu sulit karena in real life gue juga anak pertama punya 2 adik. Oke, berarti untuk membangun chemistry, gua ke anak pertama dan gua kakak cowok pertama tuh Sebetulnya udah ada kebangun dari di dalam kecil, tuh udah ada. Begitu juga Rebong yang dia juga real anak bontot kan. Jadi emang kita juga. sudah Terakhir. Oke. kita sudah berperan dengan perannya masing-masing dari kita lahir gitu. Oh, kayak gitu. Terus kalian berempat yang dari beda-beda daerah, beda-beda suku semua, cara membangun chemistry itu ada proses yang spesifik kah? Kayaknya kita harus sering-sering hangout bareng atau mungkin ngelakuin kegiatan spesifik tertentu apa kayak gimana? Mai. Gimana Mai? Gimana ya? Kalau aku sama Jordi itu kebetulan banget kita udah sering banget seproject. Oh oke, Udah berarti beberapa kali sebelumnya udah pernah seproject juga. Iya, jadi kita udah kenal satu sama lain. Terus di luar juga kayaknya beberapa kali sempat ketemu gitu. Jadi udah kenal juga Jordi orangnya kayak gimana. Jadi nggak perlu apa ya? Nggak perlu yang harus memulai dari nol lagi ya. Iya, nggak perlu menerka-nerka lagi orang yang kayak gimana karena udah tahu. Tapi gini Mai, kamu kan salah satu yang bisa dibilang punya peran lebih di film ini di luar dari menjadi seorang karakter karena pasti kamu ngajarin dong mereka ini dialek Makassar itu seperti apa. Pasti. Iya lagi. Yang paling susah di bagian mana Mai? Ngajarinnya? Iya, ngajarin untuk berdialek Makassarnya itu. Apakah penggunaan Jimmy Ki? Nah itu dia, Jimmy Kipi itu. Jimmy Kipi. Itu paling susah. Kayaknya nggak Iya. bisa dijelasin. Karena satu kalau kita kali. sebagai warga Makassar asli, kita kan sudah terlatih dari kecil ya. Itu udah pakai insting ya. Betul, itu Istilah udah insting. kita tuh kalau menggunakan bisa, cuma untuk ngajarin orang kok susah. Susah karena ya susah juga dijelasin. Iya. Tapi kayaknya ada kok di YouTube penjelasannya. Ada. Ada Cuma di kan YouTube. kalau di real life kan pasti jauh lebih beda dong. Iya, dan pengaplikasiannya kadang-kadang emang agak-agak tricky. Dan kamu ngajarin semuanya kah atau dibantu sama Echa juga pakai gimana? Of course, Echa pasti ngebantuin Ray. Gimana cara bantuinnya Echa? Gimana cara bantuinnya? Kalau misalnya nongkrong, kita ngomongnya waktu syuting film ya, kita ngomongnya pakai logat Makassar. Oh, Iya. dibiasain. Oh, oke. Dan akhirnya it works dengan Ray dan Jordi apa kayak gimana? Itu works. Iya, kita Berapa lama butuh waktu untuk bisa dibilang lancar ataupun fasih menggunakan logat Makassar, aksen Makassar? Sebenarnya dari kita jadi kita persiapan itu 3 minggu sudah sama reading, workshop semuanya. Oke. Dan belajar dialek Makassarnya juga. Dan selama 3 minggu itu juga kita belajar masih merasa kurang bagus dan kita nggak percaya diri. Tapi sesampainya kita di Makassar keluar. Ya, kena coto, kena palu basah, kena songkolo. Songkolo. Gimana Majura cara ngomong songkolo yang benar gimana? Songkolo. Gitu. Songkolo. Jadi sering mendengar juga dan beberapa kita punya kru dari Makassar juga dan Akhirnya bonding lah ya. Apalagi saudara kita kan emang Makassar banget dan kita juga punya co-director yang ngejagain dialeknya, ada Bang Kata. Jadi makin terbiasa gitu ketika kita nyampe di sini. Nah tadi kan sempat bilang kalau proses reading workshop itu makan waktu 3 minggu. Ya. Berarti kalau the whole shootingnya itu sampai bener-bener beres itu makan waktu berapa lama? kurang lebih syuting kita 1 bulan ya Pak. Sebulan kita di Makassar. Dan lokasinya Makassar aja atau ada kota lain? Makassar sama agak minggir sedikit ke Maros. Oh di Maros juga. Iya, Kars Maros. Kenapa harus ada di Maros nih, Mas Arfan? Karena apa di sana? ada setting luar Makassar. Oh, oke. Setting rumah adat juga. Oh, nyari rumah adat di Maros masih banyak banget. Di Makassar juga ada, cuman tidak sebanyak di Maros. Lebih otentik. Lebih otentik, bener. Sorry, boleh aku ini nggak sih? Kayak kapanan kalian lucu banget waktu belajar logat Makassar tuh kayak gimana apa kelucuan kalian mereka? suka gabung kayak bahasa Indonesia sama Makassar. Contoh. Lucu banget. Aku tahu. Kodong banget ya. Oh, enggak
enggak, itu bukan pada saat kita belajar, pada saat kita udah fase. itu malah. Jadi kita kayak udah sombong gitu, kita ih kodong banget ya dia Kodong gitu. banget. Iya. Jadi kita udah merasa bisa, kita udah tengil. Benar, Nah, ada lagi. Apa, Kak? Ya kan aman jidong. Ini guys, boleh Nggak nggak cocok sih? banget. Nggak cocok banget. Yang kalian nyanyi lagu berada ya untuk Oh ya, Untuna, Bumi masih berputar di kodong. Ini udah berat. Ini mah ikutin anak berat. Nah, Kebetulan kita juga memang melihat banyak Kiblatnya referensi ya, Oh, oke. di Iya, TikTok, iya. di mana-mana. Alright. Ini mungkin nggak tahu bisa dibocorin, tapi ada nggak satu scene atau mungkin satu dialog di film Jodoh Tiga Bujang yang menurut kalian tuh yang kayaknya ini yang paling susah deh? Ada nggak? Rata-rata sih kalau dari segi teknis itu tuh ya kita kan sudah persiapkan dari sebelumnya kan, dari dialek dan lain-lain. Paling dari segi emosi sih, maksudnya bagaimana caranya kita Orang tetap. Makassar kan emosian. bukan itu. Tapi maksudnya dengan berat beban ceritanya gitu, khususnya buat Fadli ya. Yes. Dengan dia harus menjadi sosok seorang kakak, harus menjadi anak yang penurut, tapi dengan masalah yang dia hadapi yang menurut Jordi itu tuh nggak normal gitu. Tapi ya itu dia bagaimana cara kita emosinya biar tetap tepat, biar on point karena manusianya kan ada ini Yes. gitu. Jadi benar-benar itu sih mungkin tingkat kesulitan karena di luar dari situ dari teknis, cuaca semuanya tuh under control lah gitu. Kita dibantu sama universe segala macam untuk syutingnya tetap berjalan lancar. Berarti kemarin proses syuting mulai di Februari ya? Februari sebelum puasa. Sebelum Ya, puasa. ya, Oh, sebelum oke. puasa. Tapi gimana nih yang dari luar Makassar, Maizura juga dan Eca kan Maizura sekarang udah stay di Jakarta juga. Makassar masih sepanas itu kah? Atau untuk adaptasinya kayak gimana? Enggak. Aman ya? Iya kan beberapa kali juga hujan ya pas kita lagi syuting. Kok sih merasa panas ya? mungkin AC di sini belum bisa mas ya. Enggak, kita lebih ke makanan enak, kita aman. Iya. Apapun situasinya. Kalau makanannya enak tiap hari aman-aman aja. Hati kita juga happy aja. Jadi Betul. kayak masalah mindsetnya aja sih. Oh, oke. Perut happy. Itu Oh, dia. perut happy, Hati happy. Oke. Terus kita lanjut ngebahas soal scene di film Jodoh Tiga Bujang. Ya. Ada nggak satu scene yang menurut kalian berempat nih, Eca, Jordi, Ray dan juga Maizura yang kayak ini scene yang paling gak bakal gue lupain sih selama syuting di film Jodoh Tiga Bujang ini. Oke. Ray, silakan. Without spoiler ya. Iya, tanpa spoiler ya. Oh, ini gua ada banget soalnya ada di trailer aman ya Pak. Oke, aman. Silakan. Juga ada kok. Ini waktu berantem sama ini anak bungsu berantem sama anak sulungnya. Oke. Nah, ini titik permasalahan anak bungsunya nih menjadi biang masalah. Iya. Itu butuh tingkat ketenangan yang luar biasa Iya, karena iya. emosinya tuh tinggi banget kan. Itu emosi tinggi banget dan lumayan tricky karena scene berantem itu diambil sebelum scene sebelumnya itu scene sebelumnya itu belum diambil gitu. Iya. Jadi langsung Jumping. pick. Oh, jumping berarti ya. Jadi kita emang harus nentuin bareng-bareng Mau semana nih mau semana levelnya gitu. gitu. Terus dengan tempo yang padat, Aha. nada yang tinggi, Tetapi tetap harus tenang di situ. Iya. Iya. Berantem keluarga. berantem saudara. keluarga dengan dialek yang kita juga harus bener. Jadi Wah, iya. lumayan pecah juga. Betul, kepala sudah harus tuh. menahan emosi, harus tenang. Belum lagi menyesuaikan sama dialek. Eca, gimana Eca? Ya, Yang kenapa? unforgettable moment selama syuting di film Jodoh Tiga Bujang. Sebenarnya kalau syuting kan kalau kayak Kak Fadli sama Kak Ahmad tuh kan lama ya Kak proses syutingnya. Kalau aku tuh cuma sebentar sebenarnya. Tapi paling memorable kayaknya Atau gini deh, yang unforgettable moment di syuting dan di luar syuting. Kayak mungkin ada kejadian apa behind the scene gitu. kalau di syuting semua menyenangkan ya Aha. Kak. Kalau di luar syuting karena kita sering banget spend time olahraga. Yeah. Olahraganya apa? Kita main padel. Padel, Main amazing tenis. banget. Terus aku, Kak Ray sama Kak Kris kita pergi ke pantai. Ke pantai. Pantai apa tuh Cak namanya Cak? Apa Yang itu? di depan. Apa? Yang Yang di Arena Bosowa, Pantai Putih Akarena kayaknya. Boso deh kayaknya. Boso. Yang depan mall depannya GTC. Iya. Iya, Ya, itu. itu. Itu kita bayangin Kak kita habis tenis langsung ke pantai. Oke. Kita sunsetan di sana. Iya. Menikmati pantai atau lebih menikmati banyak orang yang ngajakin foto? Tapi untungnya Untungnya. berputar. Waktu kita ke sana kayak Sepi.
rame. Tapi Tertib ya. tertib aja, nggak yang kerasa gerusuk gitu. Iya, jadi mereka kita rekam diam-diam gitu. rekam diam-diam, Oh, tapi oke. kita yang kayak kita tahu direkam kan, halo gitu. Oke. Keep it humble lah ya. Oke, Mai, gimana Mai? Unforgettable moment di proses syuting dan di luar syuting. Kalau di dalam syuting ada satu scene, sebenarnya ada juga sih di trailer yang aku nangis. Itu tuh menurutku scene-nya lumayan kompleks karena emosinya numpuk di situ. Lagi dan lagi Nisa ini kan punya kondisi situasi yang kayaknya paling drama dari semua cast-nya gitu. Jadi nggak ada yang happy-happy kayaknya dari si Nisa ini. Dan satu scene ini itu nge-trigger aku banget karena aku pernah berada dalam posisi itu. Ini menarik nih. Jadi kayak ini tuh kayak reka ulang adegan Wow. dulu udah lama banget Oke. sih. Terus Kita kupas tuntas setajam silat. Jadi gosip. Kita di Nah. sini ya. nanti kalau mau tahu adegannya seperti apa, nonton tanggal 20. Nice, nonton tuh kalau mau di tanggal 26 Juni di seluruh bioskop kesayangan kamu. Oke, habis ini gue akan ada challenge Ya. buat case-nya. Kita akan membuat sebuah drama. Mungkin spillnya cuma sampai situ doang. Oke. Nextnya kita akan lanjut. Jadi buat kaula muda yang masih penasaran, gue bakal ngasih challenge apa ke mereka. Jangan kemana-mana. Once again, stay tune di Prambors Break the Jam. Alright. Itu lu tadi. Tadi ada yang suruh gitu. Emang sound ini. Soalnya pas punya Susah DJ. Tahu masuknya. Kak, nanti turut semua. Number 7, babe, drop it like it's hot. If this fool was mine, I'll take your legs and make them multiply. If this fool was mine, I'll take your dreams and make them the God. Introduce them to the light. Hit them strictly with the fa. Fa. Ada monyet. Ciklin. Fa. kayak sih beli. Fa. Kok nggak merah? Number 7, Iya, babe, kok drop ada it like crepes, it's hot. If it's Enggak, more, maksudnya nggak make them multiply. If this fool was mine, I'll take your enemies and make them God. Introduce them to the light. Hit them strictly Kenapa tidak with ada yang the kasih fire. kasih It's a topi, Gang? fire. Do Muka your juga dance. topi. She's a Muka ada topi. Wanna kumbaya, not this world. Na. Heartache, she only do what she know. Weekends, getting poppin' on the low. Every day's coming for sure. Oh, belum, masih yang terakhir ya. If it was up to me. Kita suka juga topi, Kak. Oh iya. Akhirnya mau ke paus katanya, Deng. Mau ke paus. Oke, Cak Di, kurang ajar. Dia bilang ke Cak Di. Kereta. Kan deh. Out the world slow, baby you was Siapa itu di samping Jordi? when I'm with you, everything goes. And the Woman, day. put that on my soul. Worry, wrist, froze, trip, on the way home. Kak, aku juga mau ada crepes. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, Get a pocket on the low. better days coming for sure. Orang coba ya. If it was up to me, Ini ada I chicken wouldn't crispy, give it to nobody. ada apa tadi kamu udah? Aku tempuran. Ada Apa tempura. lagi? Ada mushroom. Bukan mushroom. Gimana Kendari kemarin, Kak? Wow. Disuapin, Jor. Seru banget. Antusias teman-teman Kendari tuh luar biasa. Pas masuk ke studio after filmnya selesai, Mau tempur aja. rame banget. Kita semua merinding, kita semua got goosebumps dan terharu banget lihat responnya luar biasa baik. Dan mereka juga sepanjang film itu ekspresif banget, dan itu yang bikin aku dan teman-teman semuanya happy banget dan bersyukur banget. Semoga tanggal 26 nanti teman-teman yang di Kendari bisa nonton lagi lebih banyak. Siapa yang ngajarin tuh? Saking pastinya. Berarti udah untuk kalian berempat sebagai cast film Juara 3 Bujang. Cuman sebelum kita mulai ke situ, gue mungkin pengen nanya satu pendapat dulu dari POV pemeran cowok-cowok kali ya. Boleh. Ini kan kalian dari luar Makassar melihat budaya yang ada di sini. Apalagi ini kan akan ada pernikahan ya, which means akan ada uang panai di situ. Betul. Melihat fenomena itu di Makassar, gimana tanggapan kalian? Wah, kayaknya
Mas lebih matang untuk menjawab ini Mas Uda ya Mas. Yes. Ya sebetulnya uang panai itu udah nggak asing di telinga gitu. Awalnya juga penasaran kan, apa sih ini artinya, buat apa fungsinya segala macam. Oh ternyata kurang lebih artinya tuh mirip dengan uang mahar gitu. Yes. Uang mahar, uang panjar dan lain-lain. Dan di berbagai negara, di berbagai daerah lain juga ada istilahnya sendiri gitu. Tapi ada satu hal yang menarik sebetulnya yang ini tuh diinfoin dari beberapa orang termasuk dari Maizura. Gimana? Dari Papata, co-director kita. Katanya kalau kita datang ke rumah gadis Makassar gitu, di ruang tamunya banyak foto, sebetulnya itu ada tujuan tertentu. Iya. Jadi di situ kayak masa sih gitu. Iya, kalau misalnya dia udah pernah umroh gitu, ada foto dia umroh, ada foto dia sarjana, ada foto dia ke Disneyland. Belum lagi kalau kuliahnya sampai S2. Sampai S2 gitu. Jadi itu supaya orang tuh tahu kira-kira uang panai si anak ini berapa gitu. Jadi itu menarik banget untuk dipelajarin gitu. Oke. Dari Ray gimana Ray melihat fenomena yang katanya udah menjadi kultur di sini? Iya. Kalau gue sendiri tuh lebih ke karena gue sangat amat jauh ya dengan culture di sini gitu. Dan gue belajar dari nol sekali ketika dapat project ini gitu loh. Selain belajar dialeknya, terus juga belajar budayanya, belajar culture di sini seperti apa. Dan ketika proses belajar itu melihat semuanya kayak, oh ternyata seberagam itu ya Indonesia dan menarik banget gitu karena yang ini statementnya Maizura sebenarnya kayak kebudayaan yang sudah menjadi apa? Kebudayaan yang sudah bergeser artinya yang tadinya mungkin maknanya sakral tiba-tiba menjadi alat kontrol atau ego atau gengsi gitu ya. Nah, atau gengsi itu justru yang membuat budaya terlihat buruk. Padahal sebenarnya budaya menurut aku nggak pernah ada masalah dan nggak pernah salah. Ya itu makanya ketika gue belajar itu gue melihat ini nih sesuatu yang grande gitu loh. Bukan Ariana ya. Bukan. sesuatu yang indah gitu loh. Sesuatu yang indah tapi ketika balik lagi setelah belajar ya, setelah melihat budayanya, culture-nya semuanya, terus balik lagi ke skripnya. Ini kok jadi ribet banget ya, dan akhirnya make sense dengan statementnya Maizura seperti itu. I see. Oke, mantap banget jawaban dari Ray dan juga Jordi. Sekarang kita akan masuk, gue bakal ngasih challenge. Mungkin kita akan bagi dua. Oke. Kan kalau misalnya kalian berempat dalam syuting, kita nggak bisa ini lagi lah. Meragukan. Semuanya udah pada jago kalau di depan kamera. Kan tidak ada kamera profesional. Ya. Enggak ada aja. Kalau ada kamera di shoot, gue udah yakin 100% udah pada jago acting semua. Cuman kali ini kita akan bikin drama radio. Kita akan bikin drama audio. Situasinya kita akan bagi dua. Echa akan barengan sama Ray, Maizura akan barengan sama Jordi. Kita akan mulai dari Maizura sama Jordi. Jadi situasinya kita akan membangun theater of mind-nya kaula muda. Mantap. Kali ini Maizura dan Ray ada di situasi Maizura dan Jordi. Jordi sorry akan jadi gini, kalian berdua pacaran. Ini gak ada skripnya. Nggak ada skripnya. Kita akan bikin drama audio. Oke. Situasinya adalah kalian berdua udah pacaran let's say 3 tahun. Terus udah sering ditanyain sama keluarga kapan married. Tetapi Jordi ini karena dia akan menikahi seorang Maizura yang let's say dia sudah umroh, sudah haji, dan kuliahnya udah nyampe S2. Tapi untuk mengejar uang panai ini masih ya kurang 250 juta lah. Dan poin yang pengen Jordi ambil adalah lu harus ngerantau, lu harus LDR dulu untuk mencari pundi-pundi rupiah dan akan kembali ke Makassar entah kapan. Ini spin-off-nya ya. Kan Maizura. Kita akan mulai dan ini scene-nya di telepon ya. Scene-nya di telepon. Scene-nya di telepon. Kita akan mungkin mic-nya bisa oper ke Maizura dulu ya. Nah, itu buat Jordi. Kita akan mulai tapi backsound-nya kita akan pakai backsound yang ini dulu nih. Nah, ada backsound. Silahkan. Kita akan mulai. Tunggu dulu. 3, 2, 1. Ada backsound. Nah, bentar. Maizura pakai phone dulu biar kedengaran. Nah, silakan. Halo. Lagi apa? Ya lagi santai. Lagi apa?
Gak apa-apa, aku lagi mikirin kita aja sih. Ya gimana? Soal rencana nikah kita. Udah sampai mana ya? Kayaknya aku mau izin sesuatu deh ke kamu. Oke, apa itu? Iya, aku ngerti orang tua kamu punya banyak standar untuk aku bisa hadir di keluarga kamu, dan aku berniat banget untuk hadir di keluarga kamu, jadi aku butuh waktu untuk kita LDR dulu. Hah? Dengerin dulu, jangan langsung kaget. Jadi aku dapat tawaran kerja nih di Jepang. Kok tiba-tiba sih? Aku gak siap. Kenapa gak siap? Sampai kapan? Kamu gak tahu kan pasti. Aku juga nggak tahu sampai kapan, tapi ini aku lakukan buat memenuhi standar keluarga kamu. Tapi apa kamu emang bisa pisah sama aku? Aku nggak bisa, aku nggak tahu aku bisa apa enggak. Aku juga nggak tahu kita bisa ngelakuin atau enggak, tapi ini adalah salah satu cara supaya kita bisa bersatu di masa depan. Jadi aku mau izin LDR. Menurut kamu gimana? Jujur aku berat sih. Tapi kalau semisal itu untuk niat baik, mudah-mudahan aku bisa. Tapi kamu percaya kan sama aku? Ya aku percaya. Tapi sebelum itu kita bisa ketemu dulu nggak? Pasti dong, pasti dong. Aku kan juga masih harus urus-urus ini dulu supaya bisa pergi ke sana. Yang penting aku cuma butuh restu dari kamu, biar aku yakin untuk ninggalin negara ini adalah buat kamu juga. Makasih ya. Gokil. Langsung masuk lagu. Kaget. Seru banget. Waduh, ini kalau udah lagi dengerin udah kebangun dia dramanya nih, buset. Keren juga ya bikin drama audio ya. Gokil. Seru tapi ya. Seru. Oke, berarti Jordi sama Maizura berhasil menyelesaikan challenge untuk berada di situasi mereka harus LDR, dan entah kapan mereka akan balik lagi untuk bisa menikah dengan standar yang gak di Sulawesi, bos. Kalian tebak yuk, uang panennya Madura berapa ya? Kita akan balik lagi habis ini ke Olah Muda karena masih ada satu nih yang belum kena challenge nih. Jadi jangan kemana-mana, make sure to stay tune di Prambors Radio Indonesia #1 Hit Music Station. Seru banget. Aku tadi kayak ya udah. Aksi reaksi loh, itu ada di teknik acting. Ada teori ya. Oke, aktor. Ya, you know. Terima kasih ya semuanya. Seru kan? Oh, ada story Jordi nih. Halo. Nah dari tadi kita di situ. Bahasa Makassarnya Fadil waktu sisir masalah waktu Jini. Oh, berarti kamu udah nonton ya? Aku akan spill kalau film udah tayang. Artinya itu apa? Please play lagu Elsa Jabasa. Titip bentar, jagain suami aku guys. Tapi kamu tahu nggak kalau yang dibilang Fadil itu adalah kalimat Pulau Makassar. Boleh kalau ada yang tahu. Tahu berapa juga. Tapi lebih ke aksen saya bisa, tapi kalau yang berubah kalimat, berubah kata gitu masih belajar kan. Belajar kan. Stay di mana selama stay di Makassar? Kita stay di daerah Panakukang kalau aku nggak salah. Kita aman nggak buat anak-anak mau nonton bareng anak karena suami sibuk kerja? Aman banget. Semua umur. Semua umur, semua daerah, Padang, Batak, Madura, anak-anak, balita nih, balita. Maksudnya di sini tidak ada adegan berbahaya, tidak ada adegan yang dewasa juga.
Jadi Karena Eca pusing tuh. Jadi dia keluar dulu. kenapa tidak? Kasih coba lah. Apa Caci cu? Caci lucu. Jakarta. Jangan lupa. Kalian bisa mendapatkan diamond yang murah di sana. Ya, Ter? Siap nonton tanggal 26 dari Jodohku. Sudah Eca pergi CPI. Belum Pi. Saya belum pernah pergi CPI guys. Jauh. Apa di CPI? Iya yuk. Apa di CPI? Mau santai kan? Central Park Indonesia. Bukan Bukan Mas. Bukan itu. Kita Citra lah. Lah, kamu cabut ngikut kita. kita busuk kayak bambu merah. Berarti meet and greet-nya di bioskop Makassar. Sudah meet and greet-nya kemarin kita arak-arak. Jadi girl. Saya harus pada. CPI bagusnya sore kak, sunsetnya bagus banget. Oh iya. Sekarang berarti jam-jam sekarang. Barunya kayak Eropa. Di CPI itu. Gimana Ki sekarang Kak? Di Prambors. Masih bisa request kan? Iya. Bisa request kan? Ntar. Tapi komen aja nanti biar di list dulu. Wih, katanya CPI itu vibes-nya kayak Eropa. Wah, ada juga kayak Korea di sana. Jadi Eropa atau Korea ini sebenarnya? Jadi kayak setiap sudut itu ada yang kayak Korea, ada yang kayak di Eropa. Oh. Bukan kayak di kayak di Iya. Let's go. Yuk. terakhir ya. Film jodoh 3 bujang. Prambors ngobrol kaula muda masih barengan sama film Jodoh 3 Bujang. Barusan kita udah dengerin drama audio, kita sangat-sangat membangun theater of mind-nya kaula muda. Ada drama dari Jordi dan juga Maizura. Yang tadi situasinya mereka itu harus LDR di tengah pacarnya udah 3 tahun dan Jordi harus tadi tiba-tiba merantau ke Jepang ya. Saya juga kaget tiba-tiba ke Jepang. tapi keren karena mereka bisa membangun drama sebegitunya dan jujur tadi gue kayak kok suara dia lebih radioable daripada gue. Enak banget. Dan sekarang kita akan kasih challenge lagi buat Echa dan juga Ray untuk melakukan hal yang sama tapi situasinya berbeda. Oke, apa nih? Kali ini situasinya kalian adalah seseorang yang sebenarnya sama-sama saling suka, Oke. tapi nggak tahu kenapa for some reasons kalian tuh kayak tidak bisa bersama karena terhalang cinta beda agama. Oke. Drama aja ini mah. Siapa yang Oke. Ulala. Bukan nyanyi, kita Tapi akan ada drama. Jadi versi Wisnu Santika akhirnya Echa akan menanyakan kepastian kepada Ray. Kita mau dibawa kemana dan segala macamnya lah ya. Kan udah berjalan 5 tahun. Udah pacaran ya 5 tahun. Udah 5 tahun. Oke. Ya pacaran nggak pacaran lah ya, putus nyambung juga karena terhalang tembok yang sangat tinggi itu. Tinggi. Saya akui. Kita HTS aja gimana kak? boleh. Tapi atas beda agama gimana? Iya. Udah ATS beda agama lagi. Apa yang maunya ya? Oke, silakan terserah kalian. Kita akan bangun. Telepon Ini telepon apa ketemu langsung ceritanya? Ketemu langsung. Oke. langsung. Ketemu langsung. Kita akan mulai in 3, 2, 1, let's go. Sayang, kan kita udah kenal dekat 5 tahun. Wow. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini tuh sebenarnya kita udah tahu dari awal kan. Tahu. Tapi kan aku berharap salah satu dari kita bisa Itu yang aku mengalah. harapin juga, Cak. Tapi kan kamu tahu keluarga aku juga keras, Kak. Cak, 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku betul-betul selalu ada di sisi kamu. Aku meyakinkan diriku bahwa
kamu memang orang yang aku mau. Tapi situasi ini tuh bikin kita, aku juga nggak tahu harus apa. Kamu Karena pikir aku aku mau ada di situasi ini? Kalau kamu bilang kamu tuh orangnya selalu ada di sisi aku juga berjuang 5 tahun ini. Aku nggak bilang kalau kamu nggak berjuang, kita sama-sama berjuang, aku tahu. Tapi kalau kamu nggak bisa ya gimana aku? Keluarga aku juga keras. Kenapa kamu nggak perjuangin sih? Kok kamu malah nyerah? Jadi 5 tahun ini gak ada artinya buat kamu? 5 tahun ini akan aku jawab minggu depan aku datang ke rumah kamu. Karena kalau memang cocok bisa Bisa datang ke rumah. Keren. Cinta beda agama harusnya tadi lagunya Mangu, kenapa tiba-tiba stage?